Semua orang suka tentang cerita si anak singkong. Sosok yang datang sekali dalam satu generasi, menginspirasi jutaan anak muda dengan tetap dalam jujur dan benar. Tapi ini bukanlah cerita tentang itu. Gue tunggu di atas dan sampai jumpa di puncak bukit. Kita ini kalau sekolah adalah scam lah itu semua. Kalau menurutku ini udah ngawur sih, cukup bisa. Ya lu gak goblok kayak monyet dan miskin kayak. Timothy Ronald, miliarder muda, cryptopreneur, dan marketing maestro. Suka atau tidak, Timothy telah memberikan impact yang sangat besar bagi anak muda lewat internet. Tapi bagaimana dia sampai di sini? Cerita masa kecilnya sudah sangat berkeliaran di internet, dan Timothy sendiri sudah beberapa kali menceritakan hal itu. Singkatnya, anak yang susah diatur, tulang punggung di usia yang muda, dan sepertinya memiliki ibu tunggal. Ini kenapa Timothy akhirnya mengajar bisnis dan menjadi sangat dewasa di usia yang sangat muda. Setelah melakukan dropshipping dengan barang pomade, Timothy membuat Facebook Marketing Agency sampai akhirnya menjalankan mimpinya menjadi trader saham pada tahun 2020. Timothy tahu bahwa menjadi investor adalah cara yang paling masuk akal untuk lari dari kemiskinan dan merupakan solusi dari semua masalahnya. Dan benar sekali, pada saat momentum COVID, memanfaatkan dengan membeli saham BBRI dengan margin 3 kali dan mendapat profit estimasi mencapai 10 miliar rupiah di umur yang hanya 20 tahun. Dan menurutnya di titik itu dia menjadi miliarder. Pada posisi ini, mungkin banyak dari kalian akan berhenti dan pensiun dini. Maksudnya adalah punya hampir 10 miliar, masih di umur 20 tahun, bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Pertanyaannya, apalagi sih yang mau kamu kejar? Tapi kalau kamu tahu Timothy lebih dalam, ini bukan tujuan akhir dari mimpinya. Dan entah kebetulan ini adalah waktu ketiga guru dan kursus keuangan menjadi sangat viral di internet. Dan Timothy muda pada titik ini menemukan dirinya dalam situasi yang sangat menguntungkan. Maksudnya, dia punya pengetahuan untuk menjual dan dia punya uang untuk mendukungnya. Dia masih muda, seperti sebagian besar target audiens untuk produk semacam ini, dan sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun membuat konten. Oh iya, Timothy juga sudah melakukan dokumentasi trading sahamnya sudah lama di aplikasi TikTok, di mana audiensnya sendiri sudah terbentuk. Lahirlah Akademi Kripto Timothy, yang sebelumnya mungkin dikenal sebagai sekolah jalanan atau ternak uang, yang Timothy sendiri bilang platform edukasi kripto terlengkap di Indonesia bahkan di dunia. Ribuan orang membeli sekitar 17 juta per tahun, dan kamu nggak perlu menjadi matematikawan untuk mengetahui bahwa ini sangatlah mahal. Sangat mahal, bahkan Timothy sendiri menguburkan mimpinya untuk membuka hedge fund, yang Timothy sendiri bilang bisnis modelnya sangatlah tidak cocok untuk dibuka di Indonesia. Kalau kamu mengenal Timothy Ronald yang lama, mungkin ini seperti Timothy dengan era yang baru. Kamu bisa melihat konten Timothy pada 2 tahun terakhir, seolah Timothy dengan fokus 100% kepada platform edukasi ini. Editan konten yang baik, dan konsistensi upload, dan yang paling terpenting, skrip dari video yang sangat terstruktur, berujung pada meledaknya komunitas kriptonya. Yap, platform ini sangat mirip dengan platform edukasi milik Iman Ghazi, Educate, dan juga Real World milik Andrew Tate, yang Timothy sendiri akui memang belajar dari kedua orang tersebut. Namun, ini hal yang menariknya. Saat bercerita tentang pertemuannya dengan Changpeng Zhao di Bali tahun 2020, konsep kripto di dalam pikiran seorang Timothy berubah 180 derajat. Timothy sendiri mengakui bahwa dia sangatlah skeptis dan mengatakan kripto itu scam, karena dia hampir kehilangan duitnya pada salah satu koin bernama Stellar. Dalam beberapa podcast, Timothy enggan membicarakan apa diskusi yang disampaikan oleh CEO Binance tersebut. Mentor sih nggak bisa ketemu gue. Gue yakin kalau orang sekelas dia ketemu cuma sekedar buat ketemu, nggak yakin gue. Pasti ada arahan dan perintah lebih lanjut tuh biasanya. Iya, biasanya ada. Tapi mungkin perintahnya tidak bisa dibahas sih. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Timothy yang dipanggil dari banyaknya kripto entusias di Indonesia? Yang aneh selanjutnya adalah menguburkan mimpinya untuk membuka hedge fund di Indonesia. Padahal pengalamannya yang katanya untung hampir 10 miliar di saham BBRI, kenapa Timothy tidak mencoba hal itu saja? Atau memang EduTech lebih menguntungkan? Ini yang berujung pada ruang publik yang bertanya-tanya untuk mengecek order history book dan portofolio Timothy di dunia saham. Dan yang mengejutkan, tidak pernah ada sama sekali bukti jujur di internet bahwa Timothy kaya dari saham. Orang di internet mulai berspekulasi bahwa Timothy sendiri bukan merupakan trader kripto yang ulung, dan ceritanya adalah akal-akalannya sendiri. Sampai pada orang menuduhnya Timothy ini kayaknya dari jualan kelas, bukan dari bisnis maupun seorang trader.
yang saya sendiri tidak terlalu percaya karena jika Timothy sendiri kaya dari berjualan kelas, yang jadi pertanyaan adalah membuat sebuah platform edutech itu tidaklah murah dan gampang. Obsesinya dengan Warren Buffett tidak mungkin hanya sebatas obsesi belaka. Meskipun begitu, bagaimana platform ini mencari duitnya dari anak muda yang naif dan mungkin tidak beretika, itu cerita yang lain lagi. Di mana popularitas Timothy ini mulai naik, maka manipulasi dan propaganda juga bermunculan di setiap videonya. Mulai dari menggoblokkan seorang, membuat video bagaimana elit mengontrol semua orang yang berisikan narasi bahwa uang fiat adalah penipuan dan dicetak seenaknya, dan bahkan mengaku bahwa YouTube channelnya telah diblok oleh orang yang Timothy sebut The Matrix. Entah bagaimanapun, ini sangat berjalan dengan baik. Ini seolah menjadi formula bagi Timothy untuk mengulang-ulang strategi ini. Membuat video yang sama yang saya sendiri merasa seperti membawa narasi yang itu-itu aja, namun dikemas dengan cara berbeda. Timothy juga membuat urgensi untuk cara melarikan diri dari kemiskinan, cara menjadi kaya di 2024, dan cara menjadi kaya dari nol, yang berujung pada menarik dan menyalurkan sebanyak-banyaknya audiens kepada platform edukasinya. Sekarang saya tidak mau mengomentari isi konten platformnya secara khusus, karena saya sendiri tidak memiliki akses terhadap itu. Sejauh yang saya tahu, Timothy menjamin bahwa membernya selalu untung, allegedly. Tapi karena saya tidak tahu dan saya tidak mengomentari hal itu sekarang, saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang telah Timothy lakukan dan pencapaiannya benar-benar luar biasa. Kesuksesan yang telah dicapai dan citra yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri, semua orang pasti tahu. Dia telah mampu menginspirasi banyak anak muda untuk menjadi lebih baik dan berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dalam hidup. Dengan mengatakan bahwa inti dari video ini bukanlah untuk mengirim kebencian kepada Timothy atau membuat semacam narasi yang membongkar prakteknya. Timothy sendiri juga telah menjadi inspirasi bagi saya. Tetapi seperti yang kita semua tahu, tidak ada seorang pun dan tidak ada di dalam hidup ini yang sempurna, bahkan Timothy sendiri. Jadi saya harap ini telah membuka mata bagi sebagian dari kamu yang mungkin terjebak dalam pemasaran Timothy Ronald yang cukup agresif dan mungkin juga menipu. Kamu dapat mengekstrak nasihat dan motivasi dari konten Timothy atau semacamnya. Tinggalkan semua omong kosong itu. Jadi di akhir video ini, pertanyaan saya kepada kamu adalah, jika kamu adalah Timothy dan harus mengambil keputusan antara mendirikan hedge fund yang susah itu atau menghasilkan miliaran setiap tahunnya dari penggemar kamu menggunakan taktik yang disebutkan di atas, apa yang akan kamu pilih? As always said, stay dangerous.